Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, pengajian kita pada malam hari ini tentu masih meneruskan dari apa yang kita bahas pada pengajian kemarin. Kita masih membaca dari kitab Fathul Bari, syarahnya Sahih Al-Bukhari. Di kitabu Sholatit Tarawih kita sudah membahas hadis tentang keistimewaan Qiyamu Ramadan, yang kemarin sudah dijelaskan. Orang yang sempurna qiyam Ramadannya itu mendapatkan keistimewaan ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, itu dalam riwayatnya Imam Bukhari. Kemudian riwayat tambahannya di dalam riwayat Imam An-Nasai itu dikatakan wama ta'akhkhara. Tafsirannya itu sudah kita bahas. Ada ulama yang menafsirkan bahwa diampuninya ma ta'akhkhara, yang akan datang, itu artinya semua orang yang sukses ibadahnya di bulan Ramadan itu akan diberi taufik oleh Allah setelah Ramadan tidak mudah terjerumus kepada dosa. Ada yang memahami sama dengan puasa, misalnya puasa Arafah. Ketiga puasa itu menjanjikan keistimewaan, diampuni dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Artinya kalaupun orang itu terjerumus ke dalam dosa, tapi dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pada malam hari ini kembali baca hadis lagi yang di depan, di halaman yang depan itu. Kemarin kita sudah membahas 2 hadis. Sekarang kamu lihat hadis nomor 2010. Wa'an yang paling bawah itu. Dapat. Wa'an ibni Syihabin an Urwata ibni Zubair an Abdurrahman ibni Abdil Qari annahu qala kharajtu ma'a Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu lailatan fi Ramadana ilal masjidi fa idzan nasu auza'un mutafarriquna Fa'idzan nasu auza'un mutafarriquna yusalli ar-rajulu li nafsihi wa yusalli ar-rajulu fayusalli bisolatihi ar-rahtu. Faqala Umaru inni ara law jama'tu ha'ula'i ala qari'in wahidin lakana amsala thumma azama fajama'ahum ala Ubay bin Ka'bin thumma kharaj, itu kasih koma atau titik, thumma kharajtu ma'ahu lailatan ukhra wan nasu yusalluna bi salati qari'ihim koma qala Umaru ni'mal bid'atu hadhihi wallati yanamuna anha afdalu minallati yakumuna yuridu akhiral laili wa kana nasu yakumuna awwalahu
Ini kita baca dulu. Hadis yang ke-2010 ini diriwayatkan wa an Ibni Syihabin, ini Muhammad bin Syihab, gurunya Imam Bukhari, an Urwata ibni Zubair, dari Urwah ibni Zubair, ini anaknya Zubair bin Awam, keponakannya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Karena Urwah ini, karena Sayyidina Zubair ini itu menikah dengan kakaknya Aisyah yang bernama siapa? Sayyidatuna Asma binti Abi Bakrin an Abdurrahman bin Abdul Qari annahu, bahwa Abdurrahman bin Abdul Qari ini qala bercerita, kharajtu, saya keluar, artinya keluar dari rumah, ma'a Umar ibn Khattab, saya mengiringi, mendampingi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, lailatan, pada satu malam, fi Ramadan, di malam-malam bulan Ramadan. Saya keluar dari rumahnya Sayyidina Umar, mengiringi Sayyidina Umar kemana? Ilal masjidi, ke masjid Nabi. Fa'idzan nasu, maka sesampainya kami di masjid Nabi, itu kami fa'idzan nasu, mendapati annas, artinya jamaah kaum muslimin, itu auzaun, auza itu terbagi-bagi, mutafarriqun, terpisah-pisah. Auzaun mutafarriqun, nanti kita lihat maknanya di bawah. Yusalli ar-rajulu, ada orang yang sholat, linafsihi, niatnya sholat apa ini? Sendiri. Wa yusalli ar-rajulu, ada orang yang asalnya juga sholat sendiri. Fayusalli, tiba-tiba karena ngelihat ada orang berdiri, maka sholat. Bisolatihi, mengikuti sholat orang tadi. Siapa yang mengikuti? Ar-rohtu, sekelompok apa ini? Orang. Ya. Faqala Umaru, maka Sayyidina Umar itu berkata, mengomentari pemandangan yang terlihat di masjid apa itu? Nabawi. Kata Sayyidina Umar, ini saya punya pandangan, punya pendapat. Saya ini berpandangan, lau, seandainya jama'atu, saya kumpulkan haulai, semua jamaah ini, orang yang asalnya sholatnya itu auzaun, terbagi-bagi atau terkelompok-kelompok, mutafarriqun, yang terpisah-pisah. Saya ingin, kata Umar, jama'tu haula, saya kumpulkan mereka ala qari'in wahid, itu artinya ala imamin wahid, dipimpin oleh imam yang satu saja. Lakana, maka ada apa al-jam'u, seandainya saya kumpulkan ala qari'in wahid, maka itu amsala, lebih bagus, lebih baik, lebih sempurna. Thumma azama, maka kemudian Umar azama. Apa azama itu? Merealisasikan, melaksanakan keinginannya, keinginan yang dia katakan, saya ingin mengumpulkan orang tarawih itu ala imamin wahidin. Fajama'ahum, maka oleh Sayyidina Umar jama'ahum, dikumpulkan mereka semua ala Ubay bin Ka'bin, dikumpulkan di bawah ke imamnya yang bernama Sayyidina Ubay bin Ka'b. Thumma kharajtu, ini kata Abdurrahman bin Abdul Qari, ini sudah dilaksanakan sama Umar. Begitu dilaksanakan, thumma kharajtu, kemudian saya keluar, ma'ahu, membersamai Umar, lailatan ukhra, pada malam yang berbeda.
ya, lusa malamnya saya mendampingi Umar lagi, wan nasu, dan umat manusia ketiga malam ini sudah yusalluna, sholatnya bisolati qari'ihim, dengan sholat di bawah pimpinan imam yang satu. Qala Umaru, maka berkata Sayyidina Umar, ni'ma, sebagus-bagus, al bid'atu hadhihi, ini bid'ah yang bagus. Nanti kita jelaskan. Wallati yanamuna anha, wallati, dan sholat maksudnya taraweh, yanamuna, yang mereka tidur, anha, meninggalkan taraweh sekarang ini yang habis isya, itu afdalu, lebih bagus, minallati, daripada sholat yakumuna, yang mereka laksanakan sekarang ini, yuridu akhiral laili. Sayyidina Umar itu tetap berpandangan bahwa buat orang yang mampu sholat tarawehnya melewati tengah malam menjelang sahur, itu tetap lebih apa itu? Afdol. Wakanan nasu, sementara orang banyak ini kan tidak semuanya punya kemampuan untuk bangun apa ini? Malam. Wanas, adapun umat manusia secara umum di Madinah, yakumuna, mereka sholat taraweh itu awalahu, setelah sholat isya. Nah, di sini anak-anakku kita baca terjemahnya dulu, kemudian kita pindah ke hadis yang 2012 di bawahnya, ya. Qala al-Imamul Bukhari wa haddatsani Yahya bin Bukairin qala haddatsana Al-Laitsu an Uqairin an Ibni Shihabin akhbarani qala akhbarani Urwatu anna Aisyata, ini berarti riwayat ponakan dari bibi Aisyah, bibinya Urwah itu ponakannya. Anna Aisyata radhiyallahu anha akhbarathu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu kharaja lailatan, keluar pada satu malam, min jaufil laili, di tengah apa ini? Malam. Fasalla fil masjidi, Nabi itu kemudian sholat di mana itu? Di masjid. Wasalla, ngelihat Nabi sholat di masjid, maka sholatlah siapa? Rijalun, sekelompok laki-laki, bisolatihi, ikut sholatnya siapa? Rasulullah. Faasbaha, begitu besok paginya, faasbahan nasu, begitu masuk pagi harinya, an-nasu fatahaddasu, maka orang-orang itu banyak yang apa itu? Bicara. Artinya waktu sholat itu tidak semua orang tahu, maka yang tahu begitu pagi harinya itu cerita, semalam tumben Nabi tengah malam keluar dari rumahnya untuk apa ini? Sholat. Fajtama'a, maka kemudian di hari esoknya ijtama'a, berkumpul, aktsaru minhum, lebih banyak, minhum, daripada yang sholat pertama dengan Nabi. Fasolla, Nabi sholat, fasollu ma'ahu, maka yang lain juga ngikuti sholatnya Nabi. Faasbahan nasu, begitu masuk di pagi hari, fatahaddatsu, ini yang cerita kalau Nabi ada sholat malam, jadinya lebih apa ini? Banyak. Fakathuro, maka menjadi banyak apa? Ahlul masjidi, ahlul itu al-jamaah, orang yang berjamaah di masjid, minal lailatis tsalitsati, pada malam yang keberapa ini? Ketiga. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian keluar lagi. Fasulya, maka dilaksanakanlah sholat taraweh maksudnya, bisolatihi, mengikuti sholatnya siapa ini? Rasulullah. Falamma kanatil lailatu ar-rabi'atu, begitu malam yang keberapa ini? Keempat. Ajazal masjidu an ahlihi. Ajaza di situ nanti kita lihat, masjid itu
apa ya? Nanti kita ini mufradatnya supaya anak-anakku dapat barokahnya Fathul Bari. Ya, ajazal masjidu an ahlihi hatta kharaja li sholati subhi. Sampai nanti Rasulullah itu sholat apa ini? Subuh. Ya, begitu sholat subuh Rasulullahnya, falamma qadal fajra, selesai melaksanakan sholat fajar, akbala alan nas. Nabi kemudian akbala. Nanti kita lihat di terjemahnya akbala itu menghadap lah. Alan nasi kepada jamaah. Fatashahada, kemudian Nabi fatashahada thumma qala. Nabi kemudian berkata, amma ba'du fa innahu, sesungguhnya lam yakhfa alayya makanakum. Sesungguhnya lam yakhfa, tidak tersembunyi, alayya, atas diriku, makanukum, apa yang kamu kerjakan malam tadi. Saya tahu, saya ndak keluar, kalian nungguin saya di masjid. Walakinni, akan tetapi saya itu khasitu, khawatir, takut, antufroda alaikum, akan tufrod, diapakan itu? Difardukan, diwajibkan, apa as-sholat, sholat taraweh, alaikum, atas kamu semua, fata'jizu, nanti kamu tidak mampu, anha, dari melaksanakan kewajiban taraweh. Fatuwfiya Rasulullah, maka sampai Rasulullah wafat, wal amru ala dzalika, demikianlah pelaksanaan sholat taraweh. Nah, sekarang kamu buka di halaman 320-nya. Ada di tengah itu? Ya, oke. Dapat? Kata-kata auzaun, ada ya? Nah, sebelum kita baca, supaya kamu nanti enak waktu membaca, saya ingin menjelaskan secara singkat makna dari dua hadis ini. Apa maknanya? Taraweh itu seperti yang kamu baca pada hadis kedua yang kita baca, itu jangan dibayangkan sholat taraweh itu seperti lazimnya kita masuk bulan Ramadan sekarang. Artinya apa? Dulu pertama kali sholat taraweh ini dilaksanakan, bahkan namanya pun tidak dikenal di masa awal mereka melaksanakan apa ini? Sholat taraweh. Kau bisa baca hadis Ummul Mukminin Aisyah tadi itu pada satu malam nih. Jadi kalau baca secara umum dari banyak hadis, itu tidak kemudian begitu diumumkan besok 1 Ramadan puasa, Rasulullah juga mengumumkan ada sholat yang namanya sholat apa ini? Taraweh. Nggak ada. Terus Nabi bilang, Umar umumkan ya, besok kita 1 Ramadan puasa, malam nanti kita akan melaksanakan sholat apa ini? Taraweh. Nggak ada. Jadi Rasulullah itu mengumumkan saja, besok 1 Ramadan kita melaksanakan apa ini? Puasa. Maka kemudian Rasul seperti kebiasaannya sholat apa ini? Isya. Selesai sholat Isya, kalau lihat hadis ini, Nabi tidak langsung apa ini? Taraweh. Nabi pulang ke rumahnya. Sahabat juga ada yang pulang, ada yang tetap bisa jadi bincang-bincang di sekitar apa ini? Masjid. Tiba-tiba malamnya, katakan kalau sekarang Nabi bubar sholat Isya jam 8, tahu-tahu setengah 10 Rasulullah yang sudah masuk ke dalam rumahnya itu keluar lagi. Ngapain Nabi itu? Nggak ngajak orang. Nabi cuma bilang, saya mau sholat, kalian yang mau ikut, ikutlah di belakang saya. Maka Rasulullah itu melaksanakan sholat apa ini? Taraweh. Yang tahu Nabi taraweh itu tidak semua penduduk kota Madinah, tidak semua sahabat Rasulullah yang tahu. Yang tahu itu yang mana? Yang tersisa ada di masjid itu.
Jadi kalau sekarang itu begitu semua santri sudah balik ke asramanya, tahu-tahu ada kismu taklim misalnya, ada kismu ri'lan, ada kismu sihah misalnya, ada anak kelas 6, 10 yang belum masuk kemana ini? Ke asrama. Tiba-tiba Rasulullah itu balik ke masjid. Begitu Rasulullah balik ke masjid, ada yang tanya, ada apa Rasul? Kok Nabi tumben ini? Malam-malam jam segini, di luar kebiasaan Rasulullah, Nabi datang kemana ini? Ke masjid. Maka kata Nabi, saya mau sholat malam. Sholat yang menjadi ciri khas di malam-malam apa ini? Ramadan. Sebagai implementasi, ya, terjemah dari yang kemarin saya sampaikan, man qoma ramadhana imanan. Maka dulu sholat ini disebut dengan sholat apa ini? Qiyamu Ramadan. Maka di situ sholat nih. Yang ikut boleh jadi hanya beberapa orang, mungkin 10, mungkin 20. Mereka sholat nih. Saya belum cerita sholatnya kayak apa. Pokoknya mereka apa ini? Sholat. Selesai sholat dengan witirnya itu, Rasul masuk ke rumah untuk melaksanakan sahur. Setelah sahur, seperti biasa, ke masjid lagi untuk sholat apa ini? Subuh. Begitu selesai sholat subuh, orang yang semalam ikut sholat Nabi ngomong ke temennya, kamu semalam tidak ikut sholat ya sama Nabi. Kata yang tidak tahu ini, sholat apa? Sholat qiyamu Ramadan. Semalam Nabi keluar, kami berjamaah dengan siapa ini? Rasulullah. Maka orang yang dikasih tahu ini bilang, oh ya sudah, kalau gitu besok malam saya mau apa ini? Ikutan. Maka begitu malam kedua, seperti yang tadi kamu baca di dalam hadis, itu jamaahnya semakin apa ini? Banyak. Karena mulai ada yang apa ini? Yang tahu. Tetapi masih belum apa ini? Maksimal. Masih ada yang tidak tahu. Maka karena malam itu yang tahu semakin banyak, besok subuhnya, zuhurnya ketemu sama yang tidak kelihatan di masjid, ngomong orang-orang ini, kamu semalam tidak ikut sholat ya? Nabi udah 2 malam belum sholat. Kata temennya, sholat apa? Sholat qiyamu Ramadan. Paham anak-anakku? Maka begitu sholat di malam yang ketiga, itu jumlah jamaahnya semakin apa ini? Banyak. Masjid itu seakan-akan sudah apa ini? Penuh. Rasulullah ngelihat ke belakang, kata Nabi begitu salam, ini yang sholat jadi banyak. Maka besok malamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ndak keluar ke masjid, nih, ndak keluar ke masjid, dan nggak ada orang berani nyusul Nabi, itu nggak ada, karena nggak sopan. Seakan-akan Nabi nuduh Nabi ndak mau apa ini ke masjid. Kalau imam di sini nggak datang, kamu susul, mungkin ketiduran. Tapi kalau Rasulullah nggak keluar, nggak ada orang berani ngetok rumahnya. Nabi teraweh, nggak sopan. Seakan-akan dia lebih suci daripada, dia lebih hebat daripada Rasul. Maka nggak ada yang berani nih. Karena nggak ada yang berani, mereka menunggu kapan Rasulullah akan apa ini keluar. Ditunggu. Boleh jadi setengah jam, boleh jadi 1 jam. Begitu 1 jam Nabi tidak keluar, ada yang nyeletuk. Kayaknya Nabi tidak apa ini, tidak keluar. Tidak berani nanya. Maka dia nengok itu ke sahabat Utsman bin Affan. Guru, saya kan belajar Quran dari engkau Utsman. Utsman ini kan hafalan Qurannya banyak, bacaannya juga bagus. Kata mereka, sudah, karena Nabi nggak keluar, kita sholat aja. Utsman yang jadi apa ini? Imam. Kata temannya, nggak sabaran loh, ya kan? Baru sejam untuk masuk surga, kita sabar nunggu siapa? Nabi. Maka orang mulai terpecah itu. Ada yang sholat dengan beberapa sahabat, nih, 1 sahabat mimpin di sana. Yang ini masih apa ini? Nunggu, berharap Rasulullah keluar. Sampai 2 jam misalnya, temannya bilang, benar kata dia,
Nabi ndak keluar. Ibnu Mas'ud didorong. Ibnu Mas'ud, kamu jadi apa ini? Imam. Maka sholatlah mereka yang biasa belajar Quran dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ada kelompok di sana. Kelompok yang lain bilang, oh kalau gitu kita bikin jamaah saja. Ini yang tadi dikatakan auzaun mutafarriqun. Jadi anak-anakku, sholat taraweh itu di masa Nabi, kalau Rasulullah keluar jadi imam, imamnya satu. Tapi kalau Rasulullah tidak keluar, maka imamnya banyak. Orang itu berkelompok-kelompok untuk apa ini? Sholat. Sampai kapan ini? Sampai nanti masa pemerintahan Sayyidina Umar. Rasulullah kan dijelaskan di dalam hadis tadi, kenapa Nabi tidak keluar di malam yang keempat? Kata Nabi, saya khawatir kalau saya setiap malam sholat terawih, nanti terawih itu dipahami sebagai fardu dan kalian lemah. Benar itu. Nabi itu kalau nggak mikirin kita, mikirin dirinya sendiri. Terus Nabi terawih tiap malam, akhirnya terawih dijadikan sholat wajib. Mungkin banyak yang masuk neraka kita. Kenapa? Karena meninggalkan sholat apa itu? Terawih. Sholat fardu aja berat, apalagi ditambah dengan terawih. Maka Rasulullah itu karena bil mu'minin raufun rahim, itu ingin ngasih pemahaman terawih ini afdol man qoma ramadhana imanan wahtisaban. Tapi sehebat-hebatnya sholat terawih, istimewanya sholat terawih itu tidak akan merubah status hukumnya, tetap menjadi sunnah. Kalaupun sangat didorong, maksimalnya adalah sunnatun muakkadatun, tidak sampai kepada fardu, tidak fardu ain, tidak juga fardu kifayah. Maka ini yang terjadi anak-anakku, sholat taraweh sampai masa kepemimpinan Sayyidina Umar. Hingga satu hari ini Sayyidina Umar, kamu belajar kan di Nurul Yakin itu, Sirah Tarikh Islam itu, ada namanya Aulawiyatu Umar. Hal-hal yang pertama kali yang dibuat oleh Sayyidina Umar. Di antaranya apa? Tahun Hijriyah. Di antaranya apa? Struktur gaji pegawai. Di antaranya apa? Sayyidina Umar adalah orang yang pertama kali menggabungkan sholat taraweh yang terpisah-pisah, yang berkelompok-kelompok menjadi satu jamaah yang utuh di bawah imam yang satu. Hadisnya tadi kamu baca, ketiga Abdurrahman bin Abdul Qari itu mendampingi Umar. Umar ngelihat yang itu sholat dengan Sayyidina Utsman, yang ini dengan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kata Sayyidina Umar, saya ini nggak resep ngelihat terawih kayak begini nih, hati saya tuh nggak enak. Kata murid-muridnya, kata pendampingnya, loh kenapa? Memang terawih dari zaman Nabi Abu Bakar itu seperti itu. Kenapa Umar, kok engkau berpikir kalau ini bukan sesuatu yang sempurna? Kata Sayyidina Umar, kan dulu Nabi itu tidak istiqomah sholat terawih sepanjang Ramadan. Tidak selamanya Nabi keluar dari rumah jadi imam, karena Nabi khawatir terawih nanti dipersepsikan, dianggap sebagai satu apa ini? Kewajiban. Sekarang kata Sayyidina Umar, kita ini udah tahu kalau terawih itu hukumnya sunnah, maka kekhawatiran Rasulullah itu sudah tidak ada. Ini yang namanya al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Ada alasannya. Kenapa Nabi dulu tidak terawih setiap malam? Alasannya takut sholat terawih kemudian disangka sebagai sholat wajib. Sekarang kata Sayyidina Umar, ketakutan itu sudah nggak ada. Karena Rasulullah sudah wafat.
Hukumnya sudah berhenti di masa Nabi sunnah. Tidak mungkin kemudian kalau kita terawih setiap malam sekarang, sholat terawihnya berubah jadi apa ini? Wajib. Maka kata Sayyidina Umar, alasan yang membuat Rasulullah tidak keluar dari rumahnya ke masjid, alasannya sudah nggak ada. Kalau alasannya sudah nggak ada, kata Sayyidina Umar, mengapa kita tidak mengumpulkan mereka di bawah satu imam istiqomah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Maka kita baca, ini mufradatnya, nanti saya terangkan lagi, yang di tengah, qauluhu. Nih, perkataan rawi hadis Auzaun, ada kan? Bisukunil wawi ba'daha zayyun ai jama'atun mutafarriquna. Jadi artinya auza itu adalah jamaah, kelompok, mutafarriquna yang terpisah-pisah, yang tercerai-berai. Wa qauluhu fir riwayati, ada kan tadi auzaun mutafar, padahal auzaun itu mengandung makna mutafar rikun. Di sini kata Imam Ibnu Hajar itu namanya takkidun. Sebagai apa ini? Takkid, taukid, penguat lafzi dengan mengulang lafaz yang memiliki makna yang sama. Wa qauluhu, dan perkataan perawi hadis tadi, yusalli ar-rajulu li nafsihi, itu menjadi bayanun, ya, menjadi bayan, penjelas lima dari cerita ujmila yang diceritakan ijmal. Apa ijmal itu? Apa? Betul. Lawannya terperinci, yang diriwayatkan, yang diceritakan secara global. Tadi kan cuman menceritakan bahwa fannasu itu auzaun mutafarrikun. Penjelasan auzaun mutafarrikun itu apa? Itu tadi yusalli ar-rajulu li nafsihi. Di pojok situ ada yang terawih sendirian, ya. Kemudian wahasiluhu, apa hasiluhu itu? Kesimpulannya. Wahasiluhu titik dua, ini traweh di masa Nabi, di masa Sayyidina Abu Bakar sampai masa-masa awal pemerintahan Sayyidina Umar. Anna ba'dahum ay ba'dhan nas, sebagian orang itu kana yusalli munfaridan. Ada yang sholat tarawehnya sendirian. Kau bisa bayangin kalau di Masjid Darul Rahman kayak gitu, ya. Terus nggak dirobah sama Sayyidina Umar, masya Allah, pemandangannya luar biasa itu. Mungkin ada yang adu pantat dengan kepala, ya kan? Kalau sholat sendiri-sendiri itu, pasti anak kelas 1 milih sholat apa ini? Sendirian itu. Maka kana yusalli munfaridan. Nih tarawih ini dulunya itu banyak yang sholatnya munfaridan. Wa ba'duhum, sebagian dari mereka yusalli jama'atan. Ya, titik sampai situ yang soal taraweh. Qila, ada yang berpandangan nih, ini kau pakai nih dalam kalau sholat nih, yu'khadhu minhu yustambatu minhu. Ini kita ngajinya sholat taraweh, tapi karena pakai ulama dulu, ini Ibnu Hajar menjelaskan sesuatu yang sebetulnya tidak terkait dengan apa ini? Taraweh. Tapi hari ini sering kita kerjakan. Qila, ada yang berpendapat yu'khadhu minhu, disimpulkan minhu dari cerita tadi, jawazul i'timam, bolehnya al-i'timam, artinya berjamaah, mengikuti. Al-i'timam itu al-jamaah, al-ittiba, mengikuti, bil musalli, dengan orang yang sudah sholat, yang sedang sholat, wa ilam yanwi al-imamata, sekalipun orang tadi tidak berniat jadi apa ini? Imam. Nah ini yang sering kamu kerjakan itu. Kalau di masjid-masjid kamu masbuk itu, ada orang sholat sendiri. Lalu mazhabnya mazhab apa itu? Colek.
tahu mazhab colek? Kan ada orang sholat sendirian itu. Terus kamu tahu nggak ngapain di belakang itu? Berjamaah. Sebetulnya nggak usah dicolek, ikut aja. Nanti dia sadar. Kalau dicolek kaget kan bahaya dia. Ya, mana sholatnya malam, ya masjidnya serem di samping kuburan, kamu colek, masya Allah, itu orang bisa kena serangan jantung. Nah, ini orang cari apa ini? Dalil anak-anakku. Ini lihat. Kalau cari dalil Qur'annya, dalil hadisnya, boleh nggak sih orang yang jamaahnya tuh nggak niat? Kalau kamu sholat jamaah di Darur Rahman, itu rata-rata pakai apa itu? Niat. Begitu usolli fardul maghribi, yang jadi imaman, kan imaman. Kamu yang di belakangnya, makmuman. Tapi ketika kamu sholat sendiri nih, kadang-kadang sudah masbuk, jamaah udah selesai, kamu sholat. Kamu kan nggak niat jadi apa ini? Imam. Tapi tahu-tahu ada orang apa ini? Nyolek. Jadinya kamu yang asalnya sholat sendiri atau mantan makmum. Tahu mantan makmum? Ini sholat masbuk jiddan ini. Ya, dia dapat sholat isya misalnya, itu sudah tahiyat akhir imamnya. Maka dia kan ikut duduk nih. Begitu bangun, kan dia masih sholat berapa ini? 4 rakaat. Orang misalnya nih, kalau di tempat-tempat yang gak ada wiridnya, udah bubar, dia masih berdiri sendirian. Statusnya adalah mantan apa ini? Makmum. Tahu-tahu ada orang sholat yang lebih masbuk lagi, ya, ngikuti si masbuk ini, ngikuti yang masbuk tadi, yaitu tadi mazhab colek itu, ditarik kupingnya, gitu kan? Oh, berarti ada orang mau ikut sholat. Yang kayak gini boleh apa enggak? Lihat. Ketika kamu ngaji kayak Fathul Bari begini, itu kata Ibnu Hajar, praktek taraweh di zaman Rasulullah itu bisa dijadikan dalil bolehnya kita sholat berjamaah dengan orang yang bahkan tidak berniat jadi apa ini? Imam. Kapan dia niat jadi imam? Ya semenjak dicolek itu, ya kan? Begitu. Pak, oh iya Allah, imam saya sekarang. Maka perubahan ada sholatnya nih. Kalau sholatnya jahriyah, yang asalnya fatihahnya nggak kenceng-kenceng, sekarang fatihahnya kenceng. Yang asalnya takbirnya sekedar dia, begitu yang ikut banyak supaya tahu, maka dia takbirnya jadi apa ini? Keras. Yang kayak gini bolehnya di mana? Qila wa yu'khadhu minhu jawazul i'timami bil musalli wa illam yanwi al imamata. Tuh kamu kasih garis bawah. Itu istimewanya ilmunya orang dulu. Tadi saya nyerasin hadis tadi, saya nggak jelasin ini kan sama kamu. Saya cuma jelasin ada yang sholat di sana, ada yang sholat di situ. Tapi otak saya itu tidak sampai bahwa apa yang terjadi pada praktek sholat taraweh di masa lalu itu bisa dijadikan dalil pada praktek sholat berjamaah yang sekarang sering terjadi. Dulu di zaman Nabi nggak ada kalau sholat fardu, ya nggak ada imam mazhab colek itu, nggak ada, karena jarang sahabat Nabi yang apa itu masbuk, karena istimewanya berjamaah dengan siapa itu? Rasulullah. Kapan mazhab colek itu terjadi? Ya seiring dengan kesibukan, seiring dengan lemahnya iman, kan begitu. Hayya 'alas shalah, entar, ya, terus tangannya ke masjid enggak, ke masjid enggak, tahu ke masjid, oh ke masjid nih, lari dia, tahu-tahu sudah apa ini selesai. Maka dia dapat orang yang tidak berniat jadi imam, tapi dia ingin ikut sholatnya orang tadi. Qauluhu, sekarang kita lihat nih, amsala qala benutin, tadi yang lakana amsal kata Sayyidina Umar, wa ghairuhu istambato. Nih lihat, kenapa Umar mengatakan kalau sholatnya dipimpin imam yang satu itu lebih sempurna. Padahal Rasulullah di masa hidupnya itu membiarkan masjid itu sholatnya berkelompok-kelompok. Nih, harusnya Umar mengatakan, ya udah, selama Nabi membolehkan berarti itu yang paling bagus. Tapi Umar mengatakan tidak.
Dulu Nabi tidak mengerjakan yang sempurna, itu ada alasannya. Maka ketika alasannya hilang, ayo kita kembalikan kepada kesempurnaan sholat berjamaah di bawah pimpinan satu imam ketimbang di bawah kepemimpinan banyak imam. Lihat di sini. Pernyataan Umar, kalau saya jama'nahum ala qari'in wahidin lakana amthala qala Ibnu Tini wa ghairuhu. Kasih titik 2 di situ. Istambato. Apa istambato? Menyimpulkan. Sayyidina Umar menyimpulkan zalika itu, bahwa imam yang satu itu lebih amsal, itu min takririn Nabi. Apa takrir itu? Persetujuan Nabi. Man sholla, man kepada orang, sholla yang sholat ma'ahu bersama Nabi, fitil kalayali. Nabi itu tidak kemudian melarang orang yang semakin apa ini? Banyak. Kan tadi malam pertama sedikit, malam kedua lebih banyak. Malam ketiga itu kan berarti orang tuh ngikuti Nabi sebagai imam satu orang. Tidak ada kata Nabi, pulang, jangan banyak-banyak. Nanti Jibril turun, dibilang wajib. Enggak, itu dibiarkan oleh Nabi tetap ikut sholat di belakang Rasulullah. Wa ingkana, sekalipun kana ada siapa Rasulullah, kariha, tidak suka dzalika dengan itu lahum buat mereka, fa innama, karena sesungguhnya karihahu, kariha di sini fa'ilnya Nabi, Nabi itu karihahu tidak menyukai jamaah yang banyak konsisten setiap malam, khosyata, karena Nabi ada khosyah. Apa khosyah itu? Khauf, ada kekhawatiran ayyufroda, akan diwajibkan apa taraweh alaihim kepada mereka. Wa ka'anna hadza, apa ka'anna itu? Seakan-akan hadza ini huwa sirru, rahasia fi iradil Bukhari, ketiga Imam Bukhari irad, mendatangkan atau menyusun. Ini lihat, mau belajar cara ulama menyusun hadis itu, kadang-kadang dari susunannya itu ada hikmah yang tersembunyi. Apa itu? Ini seakan-akan wa ka'anna hadza, ketakutan Nabi takut diwajibkan tapi membiarkan mereka yang ikut sholat. Rahasia Imam Bukhari mendatangkan atau menuliskan li hadisi Aisyata, hadis Aisyah. Sebentar, kamu kasih nomor. Ya, li hadisi Aisyah, nomor berapa hadis Aisyah tadi itu? 2000. Sebentar. Tadi kita baca hadis 2000. Oke, 2012. Itu adalah rahasia mengapa Imam Bukhari itu mendatangkan atau menuliskan hadis yang 2012 akibah hadisi Umar, setelah hadisnya Umar yang nomor 2010, ya. 2010 dan 2011 itu teknis saja, ya. Falamma mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah itu wafat, hasolal amnu. Apa hasolah itu? Terwujud al-amnu, rasa aman dari kekhawatiran kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sholat tarawih itu akan diapakan itu? Diwajibkan. Warajjaha inda Umar dzalika warajjaha, dan pandangan itu diunggulkan menurut Sayyidina Umar lima fil ikhtilaf, karena pada ikhtilaf. Apa ikhtilaf itu? Pengelompokan, tercerai berainya jamaah, itu bisa saja nanti mengakibatkan iftirakul kalimat. Iftirakul kalimat bukan perpecahan kata, tapi perpecahan kaum muslimin, ya. Wali annal ijtima'a, karena berkumpul ala wahidin mengikuti imam yang satu, ansyatu,
itu lebih mendatangkan semangat likathirin minal musallin, karena merasa kathir banyak sekali minal musallin jamaahnya. Wa ila qauli Umar, dan kepada pandangan Umar, janahal jumhur, kecenderungan jumhur mayoritas para ulama. Wa an Malikin, dan menurut Imam Malik, fi ihdar riwayataini, dari dua riwayat yang masyhur, wa Abi Yusuf, ini berarti dari mazhabnya Imam Abu Hanifah, wa ba'di Syafi'iyah, dan sebagian mazhabnya Imam Syafi'i, bahwa as-salatu, salat tarawih, fil buyut, di rumah, itu afdalu, lebih afdal menurut mereka amalan, karena mengikuti bi umumi qaulihi, dengan perintah umum dalam sabda Nabi, afdalu sholatil mar'i, sebagus-bagusnya sholat seseorang itu fi baitihi, yang dilakukan di rumahnya, illal maktubah, kecuali sholat yang wajib, itu lebih afdal dilakukan di masjid. Wahua, dan afdalu sholatil mar'i ini hadis sahihun akhrajahu Muslimun, diriwayatkan Imam Muslim, min hadisi Abi Hurairah, wa balagha, dan kan balagha menguatkan, At-Tahawi, Imam At-Tahawi faqala, inna sholatat tarawih fil jamaah itu wajibatun alal kifayah. Ada yang berpendapat bahwa sholat tarawih itu hukumnya fardu kifayah. Wa qala Ibnu Battal, qiyamu ramadhana sunnatun, sebenarnya hukumnya tetap sunnah. Li'anna Umar, karena Sayyidina Umar, innama akhadahu, Sayyidina Umar itu mengambil pandangan atau berpendapat itu min fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innama tarakahun Nabi, dan sesungguhnya tarakahun Nabi, ditinggal oleh Nabi, khosyatal iftiradi, karena Nabi takut dipahami itu sebagai satu kewajiban. Nah, ini sampai sini kamu tahu mengapa tarawih itu tidak dilaksanakan oleh Rasulullah setiap malam, dan Nabi membiarkan para sahabatnya itu auzaun mutafarriqun, ya. Di sini kemudian kamu lihat qauluhu fajama'ahum ala Ubay bin Ka'bin, tadi di hadis Umar itu, ai ja'alahu, Sayyidina Umar kemudian ja'alahu, menjadikan Sayyidina Ubay bin Ka'ab, lahum, buat mereka itu sebagai apa? Imaman, sebagai imam taraweh. Wa ka'annahu, seakan-akan Sayyidina Umar ikhtarahu, memilih Sayyidina Ubay itu amalan, karena ingin mengamalkan apa? Ya ummuhum, ini perkataan Nabi, ya ummuhum, mengimami satu kaum itu, akra'uhum, yang paling bagus bacaannya, li kitabillahi, terhadap Al-Quran. Nanti ada khilaf anak-anakku, imam itu yang istimewa, yang bacaannya yang bagus apa yang alim? Bagusnya dua, sudah alim, bacaannya bagus. Karena kalau sekedar bacaannya, nanti ada kejadian dalam sholat yang dia tidak tahu hukumnya, dia bingung untuk apa itu, memutuskan. Misalnya imamnya ragu, ini saya sholat isya, ini rokaat ketiga apa rokaat kedua ya. Kalau dia tidak pernah ngaji, dia bingung memutuskan. Maka orang, ada sebagian ulama yang memahami bahwa akra'uhum, yang paling pinter baca Qur'annya dulu di masa Nabi, itu juga orang yang apa ini? Alim. Ada orang yang berpandangan tidak, pokoknya yang paling bagus bacaannya. Makanya kamu kalau jadi imam itu yang sholatnya kayak taraweh, itu diusahakan yang suaranya paling apa ini? Bagus. Jangan yang serak-serak banjir terus jadi apa ini? Imamnya itu mendatangkan apa itu?
kesel orang, ya kan banyak kadang-kadang. Oh iya, kamu kalau di kota mending, kadang di desa itu karena nggak ada yang bisa jadi imam, itu yang jadi imam kakek-kakek itu, ya kan? Ngeliatnya aja saya udah kasihan itu, suaranya serak, ya kan? Napasnya Senin Kemis, ya kan? Ini nah ya ummuhum itu akrauhum li kita billah, maka dipilihnya Ubay bin Ka'ab. Wasayati, ini kalau kamu nanti punya Fathul Bari sendiri, fi tafsiril Baqarah ketika menafsirkan surah Al-Baqarah, qaulu Umar, akrauna Ubayyun. Kata Sayyidina Umar nih, menurut Sayyidina Umar, akrauna di antara kami yang paling bagus bacaan Qur'annya itu adalah Ubay bin Ka'ab. Warawa Sa'id bin Mansur min tariqi Urwata anna Umara jama'an nasa ala Ubay bin Ka'bin fakana yusolli birrijali. Nih dalilnya yang terawihnya kayak Darrahman beberapa tahun ini. Dulu waktu santrinya sedikit itu masjidnya cukup, sekarang masjidnya tidak cukup, maka terawihnya diapakan itu? Dipisah. Kalau nanti ada orang tanya, ada nggak sih terawih khusus untuk perempuan? Kamu baca di Fathul Bari ini. Wakana Tamimud dari Tamim ad-Dari, ini sahabat Nabi, yusolli bin nisa. Ini yang dijadikan imamnya jamaah perempuan, ya. Kamu yang imami ustadz apa ustazah? Ustazah. Oh ya, enggak apa-apa. Selama makmumnya semuanya perempuan. Kamu jangan berjamaah di belakang, ya kan? Karena imamnya adalah ustazah, ya. Jadi kalau ada laki-laki walaupun enggak ustadz, ya itu yang jadi imam. Karena laki, jangan nanti misalnya nih, ya, ada anak kelas 6 mau sholat di belakang, enggak muat. Terus kata ustazah, kamu di belakang makmum saya karena kamu tilmizun, ana ustazatun, enggak begitu, ya. Nah, warawahu Muhammad bin Nasr fi kitab Qiyamil Lail lahu min hadzal wahji, oke. Wa faqala Sulaiman ibnu Abi Hathmah. Ini ada dua riwayat. Badalu Tamimid Dari sebagai pengganti dari sahabat Tamim ad-Dari. Kata Ibnu Hajar, wala'alla dzalika, boleh jadi munculnya dua nama ini karena fi waqtaini, pada dua waktu yang berbeda, seolah-olah ini bergantian. Nah, anak-anakku, qauluhu, kita baca dulu. Fakharaja lailatan, tadi itu hadis, wan nasu yusalluna bi sholati qari'ihim. Qari' di sini ai imamihim al-mazkur, yang sudah dijelaskan, yaitu Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Wa fihi, nih kamu lihat, hadis tadi menceritakan Umar itu bersama Abdurrahman bin Abdul Qari itu dua kali keluarnya kan. Kharaja yang pertama orang masih sholat berkelompok-kelompok. Kharaja yang kedua Ubay bin Ka'ab sudah jadi apa ini? Imam. Wa fihi. Tapi kamu harus hati-hati ya. Malam sholat di Masjid Nabi, wa ka'annahu, seakan-akan, kana yaro, Sayyidina Umar yaro berpandangan, anna sholata, bahwa sholat fi baitihi, di rumah beliau, walasiyama, apalagi fi akhir laili, ini kebiasaan Sayyidina Umar, sholat tarawihnya mulai pertengahan malam, itu afdolu, lebih afdol. Kamu jangan sok-sokan niru, ya.
Terus nanti pulang ke rumah, kamu ndak tiap hari ke masjid. Ditanya sama tetangganya, kamu kok nggak tiap hari ke masjid? Oh, kamu belum ngaji Fathul Bari ya? Syarahnya Sahih Bukhari. Saya ini niru Sayyidina Umar. Lah, Sayyidina Umar itu kalau nggak terawih di masjid, terawihnya di rumah lebih panjang daripada yang di masjid. Kamu kalau nggak keluar ke masjid mencurigakan, ya kan? Memang tidak terawih. Ya nggak nuduh saya sih, cuma khawatir ya. Apa yo kamu sudah di rumah nanti, ya kan? Nah, ini paham maksud saya. Jadi anak-anakku, Sayyidina Umar ini pemimpin yang bijaksana. Nanti besok saya jelaskan rokaatnya. Ini kamu pasti tahu. Dulu Nabi sholatnya itu 11 rokaat. Tapi latas al-antulihinna. Jangan tanya panjangnya, wahusnihinna dan bagusnya. Jadi secara singkat, Nabi itu dulu kalau sholat taraweh itu Al-Baqarah itu 1 rakaat. Nih anak-anakku, ya. Rukuknya itu, kalau kamu rukuk mau pakai ukuran. Kalau kamu kan subhana rabbiyal azimi paling banyak 7 kali. Itu udah kebanyakan. Sering-sering makmumnya belum rukuk, imamnya udah i'tidal. Nabi itu kalau rukuk taraweh itu miqdar ukurannya 60 ayat. Nah, jadi kalau kamu mau tahu rukuknya Nabi gampang. Temenmu suruh rukuk, kamu di samping baca surah An-Naba itu loh. Awal juz 30, amma yatasa. Nanti selesai dari amma yatasa ayun, itu Nabi baru apa itu? I'tidal. Nanti i'tidalnya itu lamanya kayak orang baca surah amma. Jangan tanya sujudnya. Maka dulu sahabat tuh kalau sholat sama Nabi, nanti ada hadis yang mau kita baca, itu pegang tongkat. Kalau kamu mungkin bukan pegang tongkat lagi, pegang tongkatnya orang stroke itu mungkin ya, yang dua itu kanan kiri. Sahabat itu ada satu yang sholat sama Nabi, ya kan Masjid Nabawi itu kan bukan kayak Masjid Dar-Rahman, ada pohon di dalam. Ada sahabat tuh yang kalau sholat itu di pinggir-pinggir pohon. Kenapa? Nanti dia pegangan sama pohon. Kenapa? Itu qiyam. Karena sholatnya panjang. Ya kalau dipraktekkan di sini imamnya dibunuh orang lah itu insya Allah ya kan. Jadi Nabi itu kalau taraweh 11 rakaat panjangnya kayak gitu anak-anakku. Maka sahabat itu majasnya tuh ngomong gini, balaghahnya itu. Kami kalau selesai taraweh itu nggak lari ke rumah, nggak keburu dapat apa itu? Sahur. Saking panjangnya sholatnya Nabi. Itu sholat Nabi. Maka begitu Ubay bin Ka'ab diangkat jadi imam, Ubay itu tanya sama Umar, Umar, saya ini kan jadi imam besok nih. Iya. Terus sholat saya kayak gimana? Kata Umar, ya kayak Rasulullah. Kata Ubay, nggak berani Umar saya. Kenapa? Lah dulu imamnya Rasulullah, makmumnya Abu Bakar. Sekarang imamnya Abu Gosok gitu loh. Makmumnya beterbangan. Coba aja kalau ada kamu dulu masih kecil, kan biasa itu masjid di kampungmu kalau mau Ramadan itu ngeluarin jadwal imam kan. Malam pertama si A. Ustadz begitu kan di sini. Itu biasa ditandain. Ini kilat. Ini sedengan, ini lama. Kamu kalau di rumah tahu imam di musola samping rumahmu, giliran yang panjang kamu tandain. Malam ini saya nggak datang ke sini. Saya pindah ke sana. Apesnya imam yang panjang malam ini di sana, pas pindah dia tukeran jadwal sama temennya, gitu. Akhirnya kena juga yang di sana. Bener kan? Nah, kata Ubay, saya nggak berani Umar. Kalau sholatnya sepanjang itu, maka kata Sayyidina Umar, ya udah, kamu beraninya berapa? Ya pantasnya Umar 50. Nih, dari hampir 300 ayat, itu jadinya 50 diskon 1/6. Ya, 1/6 aja Umar, 50. Kata Umar, ya sudah, bagus itu. Temennya yang ikut rapat sama Umar. Ya jangan Umar, kalau besok bacanya 50, kita pahalanya kalah dengan Rasulullah yang bacanya hampir 300 ayat. Kata Umar, gampang.
kita pendekin bacaannya, kita tambahkan rokaatnya. Kita kalah dari aspek bacaan, tapi menang dari aspek gerakan. Ini yang akan kita bahas besok malam. Di bawah itu perkataan qala Umar, ni'mal bid'atu dan takmilun. Mudah-mudahan ngajinya kita malam hari ini membaca ilmu warisan dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, membaca hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari, menjadi tawassul dan wasilah kita semua untuk mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala qiyamu Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita semua keistimewaan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan anak-anakku semua dan kita semua dimudahkan semua urusannya, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Mudah-mudahan anak-anakku dapat ilmu yang bermanfaat, dimudahkan nanti hasil ujiannya, diberikan nilai-nilai yang baik, dan menjadi kunci keberhasilan di masa yang akan datang. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.